nyampe keluar sini masuk kampung ini sudah hujan banjir, terceknya hilang mas. Jadi sepeda itu saya pikul, saya minta bantuan teman-teman ya. Jadi sepeda itu saya pikul orang bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sedulur sedaya. Kula niki saniki sampun wonten daleme Pak Guru Andi Santoso nggih. Niki guru ingkang winginane viral ten JTV ugi ten Tribun News menika pilih napa Pak Guru Andi Santoso niki pejuang guru ten pelosok kampung nggih. Beliau mucal ten desa Kedung Dendeng ikut Kabupaten Jombang tapi berangkatnya dari Kecamatan Sukorame ikut Kabupaten Lamongan. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau tentang keseharian beliau mengajar di pelosok kampung ini. Silakan Anda ikuti terus dan simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sedulur sedaya. Kesempatan ini kula sampun kalih Pak Guru Andi Santoso. Kita ajenge tangklet-tangklet kisah terus pundi mucal ten daerah pelosok ingkang ekstrim niku. Terus pundi pengalaman Pak Guru dengan berpuluh-puluh tahun mucal ten daerah ekstrim Dendeng niku. Pengalamannya ya banyak mas, sampai semua memori itu ya memori penuh, karena sudah beberapa tahun, hampir puluhan tahun setiap hari melewati medan berat, melewati medan 10 km medan berat dan 3 sungai yang belum ada jembatannya. Kalau pagi itu masih banjir sekitar 1 meter. Tidak ada sinyal di sana. Dengar-dengar kalau di sana itu apa ya? Masih sangat pedalaman sekali Pak ya. Kondisi alamnya ekstrim, melewati... Bisa dikatakan di daerah Kedung Dendeng itu tempat saya mengajar itu adalah daerah terpencil juga bisa, pedalaman juga bisa. Bayangkan saja, di Kedung Dendeng itu masih ikut wilayah Jombang. Itu jarak dari kota Jombang itu hampir 55 kilo. Wah. Dan masuk ke dalam hutan itu 10 kilo. Yang berat itu. Meskipun dari jalur timur juga seperti itu. Itu masih ikut wilayah Kecamatan Pandaan. Dan di Kedung Dendeng itu perbatasan kalau ke selatan itu hutan sudah masuk wilayah Nganjuk. Kalau ke barat itu wilayah Bojonegoro, kalau ke utara Sukorame Lamongan. Di sana tidak ada sinyal. Jadi sangat-sangat di sana itu hanya kalau misalkan ada sepeda rusak apa itu hanya mengandalkan kebatinan. Iya, karena tidak ada sinyal kan. Kebatinan kita dengan sang kuasa supaya dapat pertolongan. Memang benar-benar seperti itu. Di saat kita kepepet pasti ada pertolongan Allah lah ya. Memang kalau musim kemarau enak mas, mungkin 1 jam nyampe. Tapi kalau musim penghujan saya tidak bisa mengucapkan atau bilang nyampe sana berapa jam sampai berapa menit itu tidak bisa, karena tiap orang itu memiliki skill sendiri-sendiri. Kalau sudah terbiasa melewati medan berat dan sepedanya itu cocok di medan itu, mungkin ya 1,5 jam bisa nyampe ya. Tapi kalau nggak terbiasa 3 jam sampai 4 jam, bisa setengah hari sampai sana itu pun kalau nggak angkat tangan. Karena dari sini, dari rumah saya Palombo Sukorame Lamongan ini jarak tempuh saya jalur alternatif lewat via hutan ini hampir 10 kilo. 10 kilo itu yang ada bebatuannya ya. Itu cuma di dalam hutan itu hampir 1 kilo. Jadi 9 kilo itu melumpur. Jadi benar-benar berat, memang berat di situ. Dan di sana itu kalau kita susah itu posisi hujan mas. Jadi di tengah-tengah itu kalau hujan itu kita terjebak, maju ya susah, mundur juga susah. Jadi serba repot di sana itu.
Di sana kalau terjebak di RT terakhir itu lebih susah mas, karena harus keluarnya itu harus nanjak ke gunung, terus melewati 3 sungai. Andai saja terjebak itu waktu banjir, kembali tidak bisa, dilanjutkan juga kesusahan. Ini Pak Guru kan kadang itu kan pasti banyak orang-orang luar itu kan ingin tahu lah. Apa alasan Pak Guru Andi kok mau berjuang di daerah terpencil melewati medan ekstrim dengan gaji yang ya banyak orang tahu lah. Pemerintah juga masih begini. Apa motivasi jenengan kok tetap Alasannya berjuang saya mengajar itu di pelosok dulu itu? itu pertama itu masih SMA. SMA ijazah belum keluar, itu saya dapat info bahwa di situ itu jarang orang yang mau mengajar di tempat itu. Bahkan saya dengar-dengar yang lulusan SMA pun ditawari apa ya? Ditawari pun jarang yang mau, hanya 1 orang yang mau, teman saya sendiri itu. Ya yang di situ cuma dulu itu 2006 saya masuk itu saya dengan teman saya mas yang di situ tuh Yang mau asli situ sendiri berjuang di ya, situ Pak ya. cuma 2 orang, pegawai negerinya itu cuma satu orang dulu. Jadi saya itu dari waktu 2006 itu ngerangkap beberapa kelas, jadi yang ngajar kelas 1 sampai kelas 6 digilir. Jadi dulu itu sebelum ada kelas rangkap itu saya sudah melakukan hal-hal seperti itu. Di tahun 2006 saya juga pernah jalan kaki mas, karena medannya berat, sepeda saya itu sering rusak. Jalan kaki berangkat dari sini jam 5 pagi, terus nyampe sana jam 7.30, biasanya jam 7:15, jam 7.30. Bahkan saya jalan kaki kan sini sampai sana kan berangkatnya 10 kilo, 10 kilo. PP kan 20 kilo. Iya. Saya menempuh itu 20 kilo, 1 hari kan 20 kilo PP ya, itu selama 4 bulan kecuali hari Minggu. Bayangkan saja, itu tidak bisa dibayangkan. Iya. Bahkan itu bisa dikatakan itu bukan termasuk tes kehidupan, Melebihi melebihi tes kehidupan. tes kehidupan. Tapi saya cuma berpikir seperti ini, bagaimana saya itu tidak memikirkan Diri sendiri. sewajarnya manusia tetap pengen enak. Iya. Ada tawaran enak mesti mau. Tapi saya itu berpikir seperti begini mas, punya prinsip, bagaimana saya itu bisa hidup, gak cuma hidup, gak cuma memikirkan diri sendiri saya saja, tapi juga memikirkan nasib orang lain. Saya bukannya sok gini enggak lah, kalau bukan kita tuh siapa lagi. Saya dengar-dengar kan enggak ada yang mau di tempat itu. Kalau sekarang banyak masukannya di luar sudah tidak ada, jarang lowongan kan gitu. Di waktu itu saya cuma 2 orang, di sana itu 2 orang, jadi sangat susah di waktu itu jalan kaki. Bahkan di saat perjalanan jam 5 itu masih peteng mas, jauh ikut peteng, masih gelap. Saya sudah masuk hutan, itu saya pernah juga diseruduk babi hutan. Iya, bener itu benar Pak, jadi ya bener, saya lihat di pernah CTV itu dengan babi hutan, caranya diseruduk babi hutannya juga nggak tahu, saya juga nggak tahu karena posisi masih gelap. Jadi saling tubrukan, sama-sama kagetnya, saling mencolot. Nah, itu saya juga nipotangi demi perjuangan anak didik Pak ya. Pokoknya sama saya bagaimana mengatur waktu itu, meskipun jalan kaki selama 4 bulan melewati sehari itu PP itu 20 kilo saya jalani selama waktu musim hujan itu 4 bulan kecuali hari Minggu. Terus saya juga pernah mengalami sepeda itu rusak, pulang kan jam 1 siang dari sana, sepeda rusak di tengah hutan, itu sampai saya nyampe rumah itu sampai jam 10 malam. Karena sepeda rusak ya. Karena sepeda rusak di dalam hutan itu. Sehingga pernah sepeda itu sampai karena saya terlalu sebelum nyampe keluar sini masuk kampung ini sudah hujan banjir, terteknya hilang mas. Jadi sepeda itu saya pikul. Saya minta bantuan teman-teman ya. Jadi sepeda itu saya pikul orang bertiga. Karena banjir terteknya hilang. Itu sama saya nyampe di rumah sini sampai jam 10 malam waktu itu. Itulah pemirsa perjuangan dari Pak Guru Andi Santoso yang berjuang di daerah pelosok. Semoga para guru-guru yang masih honorer atau belum diangkat menjadi pegawai negeri tetaplah bersemangat. Nomor 1 adalah motivasinya
gunakan waktu Anda atau ilmu Anda untuk orang lain saja lah. Urusan nanti rezeki itu di tangan Allah, Ada yang ngatur. sudah ada yang ngatur lah. Yang penting kita berjuang dulu Pak Guru ya. Ya, kandeli niat, kurangi sambat supaya bisa hidup bermanfaat. Iya. Pak Guru saya mau tanya ini kan saya sering main YouTube kan, kok sering ada itu kelihatan di YouTube di daerah pedalaman ngupload jalan-jalan pas ekstrim-ekstrim gitu apa? Ini kan gak ada channel YouTube. Gak ada mas, punya. Memang dari dulu itu saya punya, tapi tidak sengaja itu saya cuma ingin rencananya itu dulu itu cuma mengabadikan video supaya suatu hari bisa bermanfaat lagi. Dokumentasi lah. Saling berbagi, Buat nge-share. nyimpen video. Iya. Terus kemarin ada masukan dari teman-teman dan dari penggemar-gemar dari TKW yang kerja di luar negeri, buat channel mas supaya bisa berkembang, ini saya buat. Jadi tujuan utama sebenarnya untuk dokumentasi mas, untuk menge-share daerah-daerah yang terpelosok yang ekstrim seperti itu. Luar biasa. Para sahabat, ternyata Pak Guru Andi punya channel YouTube. Namanya apa Pak channelnya? Andika TV. Silakan Anda kunjungi channelnya Pak Guru Andika TV. Biasanya beliau ini senang sekali meliput tentang daerah-daerah ekstrim seperti itu. Semoga liputan kali ini bermanfaat dan jangan lupa Anda subscribe, like dan share ya. Monggo mampir di Andika Andika TV. TV. Itu update saya setiap hari. Iya, kula akhiri kalian Pak Andika TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.